Shalom, salam sejahtera bagi kita semua di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama-tama saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang telah menyaksikan channel YouTube saya ini. Semoga channel YouTube saya ini bisa berguna, bermanfaat buat kita semua. Tetapi jangan lupa subscribe, like, dan share. Nah, baik, saya akan membahas tentang siapakah Yesus itu. Banyak orang bertanya, Yesus adalah Tuhan. Mengapa Tuhan itu harus menjadi manusia? Dan ini di kalangan di luar sana banyak memperbincangkan tentang masalah ketuhanan Yesus. Oke, saya akan menjelaskan menggunakan dalil Alkitab. Yesus adalah Sang Firman yang telah menjadi manusia. Di dalam kitab Injil Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, En arche en hologos, kai hologos en prostoteon, kai theos en hologos. Saya menggunakan dalam bahasa asli, menggunakan bahasa Yunani, yang artinya, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Jadi pada mulanya firman itu disebut perkataan Allah. Jadi firman adalah perkataan Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Mengapa firman itu bersama-sama dengan Allah? Perkataan Allah itu bersama-sama dengan Allah. Karena perkataan Allah itu ada di dalam diri Allah. Contoh, di dalam diri saya ada perkataan saya yang ada di dalam diri saya. Makanya dijelaskan dalam 1 Korintus 2 ayat 11, tahukah kamu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia? Ada dalam diri saya ini ada roh saya, ada perkataan saya yang ada di dalam diri saya. Tahukah kamu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia, dan apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah? Dalam diri Allah, perkataan atau firman Allah ada di dalam dirinya, dan roh Allah ada di dalam diri Allah itu sendiri. Sehingga dikatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Artinya firman itu, perkataan Allah ada dalam diri Allah itu sendiri, dan firman itu adalah Allah. Firman perkataan Allah adalah Allah itu sendiri. Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Jadi, Yesus adalah Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman, karena firman sudah menjadi manusia, firman itu ganti, dan Yesus itu adalah Allah. Karena Yesus adalah Sang Firman yang telah menjadi manusia. En arche en hologos, kai hologos en prostoteon, kai theos en hologos. Nah, sekarang kita harus memahami bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus adalah perkataan Allah yang telah menjadi manusia. Atau Yesus itu firman Allah yang telah menjadi manusia. Firman Allah, perkataan Allah itu keluar dari mulut Allah. Kita bisa buka di dalam kitab Yesaya 55 ayat 11. Di dalam kitab Yesaya 55 ayat 11 mengatakan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Jadi demikianlah firman Allah itu yang keluar dari mulut Allah itu sendiri. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Jadi firman perkataan Allah itu, dia adalah keluar dari mulut Allah itu sendiri. Oke, bagaimana dengan Yesus itu sendiri? Sedangkan Yesus itu adalah Sang Firman yang telah menjadi manusia. Yesus, dia adalah Sang Firman, perkataan Allah yang keluar dari Allah itu sendiri. Coba kita buka di dalam kitab Yohanes 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah
adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Nah, oke? Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Jadi di sini dikatakan bahwa Yesus keluar dan datang dari Allah. Karena Yesus itu Sang Firman yang telah menjadi manusia. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Jadi Yesus adalah Sang Firman atau perkataan Allah yang menjadi manusia yang diutus oleh Bapakku. Nah, kemudian Yesus dan Bapa adalah satu. Yesus ada di dalam diri Bapa karena Yesus adalah perkataan Allah itu sendiri yang telah menjadi manusia. Coba kita lihat di dalam kitab Yohanes 14 ayat 9 sampai 10. Di dalam kitab Yohanes 14 ayat 9 sampai 10 mengatakan, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Nah itu. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bapa disebut Allah. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepadaku? Atau bagaimana engkau mengatakan, tunjukkan Allah itu padaku? Nah itu. Nah, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa? Nah itu. Dan Bapa di dalam aku. Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Jadi Yesus itu adalah Sang Firman, perkataan Allah yang telah menjadi manusia. Makanya Yesus dengan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa satu. Apa yang dikerjakan oleh Bapa itu dikerjakan oleh Anak. Nah, jadi di sini seluruh kepenuhan Allah ada pada Yesus Kristus karena Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Kolose 1 ayat 19 mengatakan, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Itu. Jadi seluruh kepenuhan Allah ada di dalam Yesus Kristus. Nah, kalau kita melihat di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 3, bagaimana proses penciptaan Allah akan dunia ini. Nah, dikatakan pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian 1 ayat 1 Kejadian 1 ayat 1 sampai 3, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk, kosong, gelap gulita di mana-mana. Roh Allah melayang-layang di permukaan air. Baru ayat 3 berfirmanlah Allah. Nah, lewat perkataan Allah, firman Allah ini, makanya dikatakan jadilah maka jadilah. Nah itu. Jadi proses penciptaan alam semesta ini dibutuhkan namanya firman. Perkataan Allah, jadilah maka jadilah. Sedangkan roh Allah itu adalah yang menghidupkan. Nah, sekarang firman itu telah menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Yesus adalah perkataan Allah, firman Allah yang telah menjadi manusia. Dan Yesus ini adalah Sang Pencipta. Kan Dia adalah Tuhan. Coba. Ibrani 1 ayat 1 sampai 3 dikatakan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara para nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya. Siapakah anaknya? Perantara anaknya adalah Yesus Kristus yang telah Ia tetapkan sebagai berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Nah, coba perhatikan kata ini. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Karena Yesus adalah Sang Firman yang telah menjadi manusia. Oleh Dia, oleh Yesus, yang dulunya Dia belum jadi manusia, Dia masih dalam perkataan Allah, firman Allah. Allah telah menjadikan alam semesta. Karena perkataan Allah ketika Allah berbicara, mengatakan, jadilah maka jadilah. Jadilah dunia ini. Oleh Dia, maka Allah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah.
dan menopang segala yang ada dalam firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian, jadi setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang maha tinggi. Jadi itu. Dan Allah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Kristus. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Kristus. Kata Kristus berasal dari kata Mesias. Kristos berarti dalam bahasa Yunani. Mesias berarti dalam bahasa Ibrani. Jadi Yesus itu adalah Sang Mesias itu. Nah, coba kita lihat di dalam kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Di dalam kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 36 mengatakan, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Karena Yesus adalah Tuhan. Mengapa Yesus adalah Tuhan? Kok Tuhan jadi manusia? Karena dia itu adalah Sang Firman yang telah menjadi manusia. Dia adalah yang diutus oleh Bapa. Dia adalah sebagai Tuhan dan Kristus. Nah, jadi pertanyaan di sini. Coba tunjukkan ayat di mana Tuhan Yesus mengatakan dia adalah Tuhan, dia adalah Allah. Sembahlah aku. Nah, ini ada sebuah cerita tentang seorang yang buta. Dia tidak bisa melihat. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, Yesus mengadakan mujizat kepadanya sehingga dia bisa dapat melihat lagi. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, di mana ayatnya? Coba kita buka di dalam Yohanes 9 ayat 35 sampai 38. Yohanes 9 ayat 35 sampai 38 mengatakan, Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Jadi ini orang buta ini ketika dia telah disembuhkan oleh Tuhan Yesus, kemudian orang banyak mengusir dia. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, ini Yesus bertemu dengan orang buta ini dan berkata, percayakah engkau pada anak manusia? Percayakah engkau pada saya? Percayakah engkau pada Yesus? Makanya dikatakan, percayakah engkau kepada anak manusia? Anak manusia artinya Yesus itu sendiri. Jawabnya, siapakah dia Tuhan? Jadi ada kata Tuhan, T besar, huruf kecil. Siapakah dia Tuhan? Nah itu bukan Tuhan, Tuhan. Siapakah dia Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya. Nah ini, apa kata Yesus kepadanya? Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Yesus bilang, so ini dia adalah Tuhan. Sebab yang menjadi Tuhan adalah Yesus itu sendiri. Apa respon daripada seorang buta ini? Katanya, aku percaya Tuhan. Jadi orang buta ini percaya. Aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Karena orang buta ini tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan dia sujud menyembah Tuhan Yesus. Luar biasa. Itu banyak orang mengatakan, coba tunjuk ayat. Tunjukkan ayat di mana Yesus mengatakan, akulah Tuhan. Dan sembahlah aku ini. Nyatanya ketika Tuhan Yesus mengatakan dia adalah Tuhan, orang buta ini langsung sujud dan menyembah Tuhan Yesus. Nah, dan nama itu sudah diberikan kepada Tuhan Yesus. Jadi nama itu Allah sudah berikan kepada Yesus sebagai Tuhan dan Kristus. Yohanes 17 ayat 11 mengatakan, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Kemudian Yohanes 17 ayat 12 mengatakan, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Nah itu, aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis di dalam kitab suci. Jadi itu, nama itu sudah diberikan kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Kristus.
Dia adalah Tuhan. Dan jalan satu-satunya hanya di dalam Yesus Kristus. Dalam bahasa Yunani, ego eimi he hodos, kai he alateia, kai he zoe, oudes artetai, proston patere eime de emo. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Allah tanpa melalui Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yesus itu, dia adalah Tuhan. Dia bisa memberikan nyawanya dan mengambil kembali. Makanya tugas pokok daripada Tuhan Yesus turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa lewat pengorbanannya di kayu salib. Ketika dia memberikan nyawanya untuk kita sebagai manusia, maka kita ditebus mahal. Nah, Yesus dapat memberikan nyawanya dan mengambilnya kembali. Di dalam kitab Yohanes 10 ayat 17-18 mengatakan, Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerima kembali. Jadi dia memberikan nyawa dan menerima kembali. Nah itu, tidak seorang pun mengambilnya daripada aku, melainkan aku memberikannya menurut. Nah ini, memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Itulah tugas yang diberikan dari Bapakku. Itu cuma Tuhan yang bisa memberikan. Dia bisa memberikan nyawanya dan mengambil kembali. Coba lihat nabi-nabi mati, sudah selesai. Dia mati, tapi Yesus tidak pernah mati. Yesus hidup dan Yesus bangkit dari antara orang mati. Yesus adalah nur cahaya. Dia adalah cahaya di atas segala cahaya. Matius 17 ayat 12 mengatakan. Lalu Yesus berubah rupa di depan mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari. Dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Selain itu, Yesus adalah Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Wahyu 19 ayat 16 mengatakan, dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan atas segala Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sudah terbuka seluruh rahasia yang ada dalam kitab suci. Kita sebagai orang Kristen, mari kita tetap mempertetapkan iman kita kuat di dalam Tuhan. Pertahankan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Yesus adalah Tuhan yang menyelamatkan kita dari dosa. Dan Dia akan datang kedua kalinya untuk menghakimi baik orang hidup maupun orang yang mati. Hiduplah di dalam Tuhan, selalu ada di dalam Tuhan. Karena kita memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang menyelamatkan kita dari dosa. Semoga materi pendek ini bermanfaat bagi kita semua. Dan senantiasa kita mendapatkan pertolongan daripada Tuhan kita Yesus Kristus Immanuel. Allah beserta dengan kita. Shalom Aleichem Bisem. Hamasiah. Christos Anesti Alitos Anesti.